Tugu Jogja atau Tugu Golong Gilig yang dibangun pada tahun 1756 ini bisa ditemui di persimpangan Jalan Margo Utomo, dahulu Jalan Mangkubumi, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Pangeran Diponegoro. Dulunya monumen ini berbentuk golong atau silinder dan gilig atau bulatan, seperti yang terlihat pada diorama tugu di area pojok selatan. Tugu Jogja atau Tugu Pal Putih merupakan salah satu ikon yang menjadi landmark kota Jogja. Monumen ini berbentuk persegi berwarna putih dengan ujung lancip berwarna emas. Ini habis hujan tapi tetap rame, banyak yang nongkrong-nongkrong. Oke, ikuti terus ya video kita, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tugu Jogja selalu jadi magnet bagi wisatawan untuk berfoto di sekelilingnya. Foto-foto boleh, tapi jangan sampai membahayakan pengguna jalan lain ya guys. Sekarang kita lanjut ke Jalan Margomulyo yuk. Ruas jalan ini berada tepat di selatan Tugu Pal Putih, Yogyakarta. Kawasan ini menjadi salah satu pusat bisnis dan pariwisata lantaran banyak hotel berbintang dan gedung perkantoran yang berada di jalan ini. Sedangkan di malam hari, kawasan ini menjadi kawasan yang cukup ramai wisatawan selain Jalan Malioboro karena banyaknya angkringan legendaris yang berjejer di emperan jalan tersebut. Sebelumnya, jalan ini bernama Jalan Pangeran Mangkubumi, yang kemudian dikembalikan namanya sesuai sejarah dan filosofi Keraton Yogyakarta menjadi Jalan Margo Utomo. Margo Utomo memiliki makna yang cukup mendalam. Kata Margo berarti jalan dan Utomo berarti keutamaan atau utama. Sehingga secara etimologi jalan ini memiliki makna jalan keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dalam hidup dan selalu berusaha mengikuti jalan keutamaan itu sesuai dengan ajaran agama. Pergantian nama itu bertujuan untuk mengembalikan makna filosofis dari jalan ini yang kala itu dinilai telah melebar dari filosofi sebagai ciri khas kota Yogyakarta. Lokasi jalan tersebut berada di sumbu filosofi yang membentang dari Tugu Pal Putih melewati alun-alun utara, Keraton Yogyakarta hingga Panggung Krapyak sebagai gambaran cara hidup raja dan rakyat. Untuk itulah nama jalan ini dikembalikan pada nama awalnya yakni Jalan Margo Utomo. Cukup segini dulu ya cerita sejarahnya. Sekarang waktunya melihat-lihat sekeliling sembari icip-icip kuliner. Yang paling ikonik dari Jalan Margomulyo di waktu malam adalah deretan angkringan yang berjejer di sisi timur jalan dari Tugu sampai stasiun Jogja. Mulai dari angkringan tradisional hingga angkringan dengan konsep modern ada di sini. Tinggal pilih yang sesuai karakter dan nyaman di kantong. Kali ini aku mau coba nongkrong di angkringan Gareng Petruk yang berkonsep angkringan modern. Lokasinya persis di depan kantor harian Kedaulatan Rakyat, jadi cukup gampang nyarinya. Buka sejak tahun 2011, angkringan ini boleh dikatakan sebagai salah satu perintis tempat nongkrong di kawasan Jalan Margomulyo. Sebelum marak angkringan modern di sepanjang jalan ini, masyarakat Jogja lebih familiar dengan angkringan Kopi Jos yang berada di utara stasiun Tugu Jogja. Namun, seiring perkembangan zaman dan kebutuhan lahan yang semakin luas, akhirnya tumbuh banyak angkringan di Jalan Margomulyo dengan ciri khas masing-masing. Di Gareng Petruk, kita langsung disuguhi aneka jajanan berupa sate-satean yang dipajang di depan warung secara barbar, bikin orang kalap buat ngambil. Untungnya tadi sebelum jalan-jalan isi perut dulu, jadi nggak lapar mata guys.
Salah satu menu yang paling populer di angkringan adalah nasi kucing. Bagi yang belum tahu, nasi kucing adalah nasi plus lauk berukuran kecil yang dibungkus dengan kertas dan daun pisang. Ukurannya yang kecil itu mirip dengan porsi makanan kucing, makanya disebut dengan istilah nasi kucing. Umumnya, di angkringan tradisional, lauk nasi kucing berupa oseng tempe atau sambal teri. Nah, kalau zaman sekarang, variasi menu lauknya ada beraneka ragam. Biasanya, orang akan membeli 2-3 nasi kucing untuk memenuhi porsi makan normal. Belum lengkap kalau nongkrong di angkringan Mangkubumi tanpa nyobain kopi josnya. Yang membedakan kopi jos dengan kopi normal yaitu penambahan bara arang yang masih menyala ke dalam kopi yang sudah diseduh. Langsung jos kepul-kepul. Ini dia penampakannya. Di sini sistem pembayaran cash di muka. Makanan dan minuman yang dipilih langsung ditaksir oleh kasir. Kita bayar sekaligus langsung dibawa sendiri-sendiri. Self service pokoknya. Wajar sih bayar di muka, soalnya kalau bayarnya di belakang, ntar banyak makannya, sedikit ngakunya. Hai guys, jadi ini aku baru makan di pinggiran Jalan Mangkubumi di warung apa tuh, Gareng Petro. Nah ini salah satu angkringan juga di deretan sini. Rasanya enak, harganya juga nggak ngawur, standar. Rame banget nih. Rame kan? Oke, gitu terus video kita. Ada toko buku legendaris, Champion. Ini aku mau coba jalan terus ke selatan sampai ke palang kereta api Malioboro. Berdasarkan informasi di Google Map, panjang jalan Margomulyo dari Tugu sampai Pitu Timur Stasiun adalah 750 meter. Sekali-sekali bolehlah jalan agak jauh biar lemaknya longsor semua. Jalan yang penuh filosofi ini pun ternyata tidak luput dari infiltrasi toko modern berjejaring yang memang sedang menjamur di kota Gudeg. Apalagi kalau bukan Indomaret. Sebagian sisi trotoar dipakai buat parkir motor bahkan mobil. Entah gimana aturannya, tapi yang jelas bikin pengunjung lebih enak. Parkirnya di depan tempat nongkrong banget. Di sebelah sini ada juga angkringan bertipe tradisional. Terlihat banyak orang yang ngangkring santai sambil ngobrol asik. Ini malah sampai ada yang duduk-duduk di pinggir jalan. Jogja dan angkringannya memang tak pernah lekang oleh waktu. Nah, nemu yang unik lagi nih. Ada kedai kopi nomaden yang berjualan menggunakan Vespa antik. Pelanggannya cukup banyak. Ngobrol sambil ditemani secangkir kopi, emang senyawa yang nggak bisa dipisahkan. Kedai kopi Vespa ini tagline-nya ngopling sembari ngopi. Pas banget. Rekomendasi spot baru buat teman-teman yang doyan ngopi.
Di kanan kiri jalan banyak ditanami pohon gayam dan asem Jawa yang memiliki makna ayom dan yang semake, yaitu mengayomi dan memberi kesenangan. Kita sudah mendekati ujung jalan Margomulyo guys. Sebelum Mara Angkringan, dulu tempat ini terkenal dengan kuliner seafoodnya. Ada Seafood 99 dan Jogja Sae yang cukup terkenal di kalangan penggemar seafood. Makin ke selatan makin ramai nih. Deretan angkringan dan jajanan lain yang berjejer rapat tanpa jeda terlihat begitu menarik perhatian. Di area ini hanya ada trotoar tanpa ada bangunan di belakangnya. Itu sebabnya susunan warung tendanya rapat berjejer berurut tanpa perlu khawatir menghalangi akses di belakangnya. Kopi jos mungkin udah biasa ya. Nah, ini ada yang beda guys, tungku nangkring semacam kedai pizza dan pasta ala emperan jalan. Antitesis dari kedai pizza kebanyakan yang biasanya bergaya menengah ke atas. Wah, di sini malah sampai ada meja kursi ala kafe yang ditata di pinggir trotoar. Niat banget guys, jadi mikir gimana ya cara ngangkutnya. Overall, di sepanjang jalan Margomulyo ini bisa dibilang kalau area yang paling rame buat nongkrong itu ada di ujung selatan di seputaran stasiun Tugu Jogja. Selain variasi jajanan yang komplit, kondisi area yang lebih luas dan lengang membuat suasana nongkrong jadi lebih nyaman dan terkonsentrasi. Setelah lebih dari 2 tahun mengalami berulang kali pembatasan kegiatan masyarakat akibat COVID-19, sekarang rasanya Jogja telah kembali ke ciri khasnya, yaitu ramainya sudut-sudut kota sebagai tempat berkumpul dan berinteraksi. Semoga ke depan gak ada lagi ya situasi pandemi seperti kemarin. Sekarang kita balik lagi ke arah Tugu Jogja menyusuri sisi sebelah barat. Oh iya, sekarang stasiun Jogja lebih keren loh, banyak spot fotonya. Terlihat beberapa orang sibuk bermain skuter listrik. Jalan Margomulyo terbagi menjadi 2 ruas jalan. Sebelah timur untuk kendaraan bermotor, sedangkan sebelah barat digunakan sebagai jalur kendaraan tidak bermotor, seperti sepeda, becak, dan andong. Akhir-akhir ini, ruas jalan sisi barat juga digunakan untuk bermain skuter listrik. Loh, ada Indomaret lagi. Alfamart kemana ya? Ada konter Dagadu juga rupanya. Dagadu adalah souvenir khas Jogja yang menurut bahasa walian berarti matamu. Konter oleh-oleh juga ada. Sebenarnya di bulan Maret 2022, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta resmi mengeluarkan aturan larangan kendaraan tertentu dengan listrik beroperasi di 3 ruas jalan kawasan pedestrian atau pejalan kaki. Larangan itu tertulis dalam Surat Edaran Gubernur DIY nomor 551/4671 tentang larangan operasional kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margomulyo. Dalam SE juga disebutkan kendaraan yang tidak diizinkan meliputi skuter listrik, hoverboard, electric unicycle, dan otopet listrik. Aturan tersebut dikeluarkan dalam rangka mewujudkan satuan ruang strategis sumber filosofi dengan melakukan penataan kawasan, khususnya area pedestrian guna mendukung lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar serta memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Tapi entah kenapa lagi-lagi Jogja itu istimewa. Nyatanya malam ini masih banyak persewaan sepeda listrik yang buka di sepanjang sisi barat jalan. Tidak sedikit pula pengunjung yang bermain-main sepeda listrik di jalur lambat. Mungkin ada pengecualian tertentu agar wisata malam kawasan ini dapat tetap hidup. Ya, akhirnya kita sampai juga di garis finish jalan-jalan malam 750 meter kali 2. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga dapat memberikan hiburan dan sedikit informasi yang bermanfaat. Terus pantau channel Karatesa AD dan jangan lupa berikan dukungan dengan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Dadah.